Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Udah sarapan belum? Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat ya? Beberapa hari ini banyak hujannya. Jadi kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan payung agar tetap sehat. Alhamdulillah ya jika sehat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajarnya lewat video dulu. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 2 ya, masih pada tema 2 tapi sudah subtema 3. Subtema 3 itu tentang menyayangi tumbuhan. Masih ingat subtema 1 kita membahas apa kemarin? Ya, membahas tentang manfaat dari tumbuhan. Kemudian subtema 2 kita membahas tentang manfaat dari hewan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menyayangi tumbuhan. Kemarin kita udah tahu manfaatnya. Lalu alasannya kenapa coba kalau kita harus menyayangi tumbuhan itu kenapa? Di antara anugerah Allah kepada manusia yang diciptakannya, salah satunya itu adalah tumbuhan. Sebagian besar makanan manusia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya padi. Padi menghasilkan beras ya. Beras menjadi nasi bisa kita makan. Nah, itulah dikatakan kenapa tumbuh-tumbuhan itu adalah anugerah. Lalu bagaimana cara kita menyayangi tumbuhan? Kalau kita punya tumbuhan di rumah, kemarin masih ingat kita gimana cara merawatnya? Memberikan pupuk ya, kemudian menyiram setiap hari dan juga meletakkan tumbuhan itu di tempat yang bisa terkena sinar matahari. Nah, bagaimana sih Miss bagian-bagian dari tumbuhan itu? Kan hewan juga mempunyai bagian-bagiannya, manusia juga mempunyai bagian-bagiannya. Nih, contohnya manusia. Ini udah belajar ya waktu TK ataupun waktu kelas 1 SD udah belajar tentang ini. Sebelum kita ke bagian-bagian dari tumbuhan, kita ingat-ingat dulu pembelajaran kita yang dulu-dulu tuh, yang dulu-dulu diingat lagi. Kalau mulut fungsinya buat apa? Bagian dari manusia salah satunya adalah mulut. Mulut fungsinya untuk apa? Untuk makan, bicara juga ya. Kalau nggak ada mulut kita gimana bicara? Terus kita makannya lewat mana kalau nggak ada mulut ya? Itu fungsinya dari mulut. Sekarang fungsinya dari kaki. Kaki dong, nggak punya kaki gimana mau jalan? Bisa ya kalau pakai tongkat tapi susah ya. Nah, itulah fungsinya dari kaki. Kemudian lagi, kalau telinga fungsinya yaitu untuk mendengar ya. Masih ingat ya? Jelas sekali ya, masih itu telinga untuk mendengar. Yang terakhir bagian dari manusia itu ada tangan. Kalau tangan manfaatnya atau fungsinya itu buat apa sih fungsinya tangan? Iya, buat menulis. Kemudian juga kalau kita mau minum, makan juga menggunakan tangan ya, memegang sesuatu menggunakan tangan. Nah, inilah fungsi-fungsi dari manusia, bagian-bagian indera dari manusia ya, atau bagian-bagian seperti tangan, kaki, mulut, telinga yang ada di manusia. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga mempunyai bagian-bagiannya? Nah, hari ini kita akan membahas itu tuh, bagian-bagian dari tumbuhan. Kita akan mengenali bagian-bagian dari tumbuhan ya. Kita mulai dari akar. Nih, gambar akar bisa kalian lihat juga pada buku kalian, yaitu halaman 81 ya, 81 buku tematik. Akar itu apa?
Akar itu bagaimana sih bentuknya? Nih, seperti di gambar Miss. Nah, akar itu biasanya terletak di bagian bawah dari tumbuhan atau di dalam tanah. Fungsinya dari akar itu apa, Miss? Nah, fungsinya buat tumbuhan nih ya. Buat tumbuhan fungsinya untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Jadi akar itu bisa memperkuat tumbuhan berdiri. Tanpa ada akar, tumbuhan tidak akan dapat berdiri tegak. Tuh, jadi kalau nggak ada akar, tumbuhan itu sulit untuk berdiri tegak. Fungsi lainnya dari akar yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Tanpa akar, tumbuhan tidak akan bisa bertahan hidup karena akar itu sangat penting. Nah, sudah sampai sini ya. Yang kedua, bagian dari tumbuhan yaitu ada batang. Batang itu adalah bagian utama tumbuhan yang ada di atas tanah. Jadi setelah akar itu ada batang. Batang itu di atas tanah ya, dan mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan. Di batang biasanya ada daun, ada buah juga ya yang nempel di batang. Nah, itu mendukung. Batang itu mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan. Fungsinya apa? Ya tadi, penyokong atau penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak ya. Kemudian mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun untuk proses fotosintesis dari daun ke semua bagian tumbuhan. Jadi batang itu membantu mengangkut air dan nutrisi ke akar daunnya buat proses fotosintesis. Nah, kalau di buku kalian bisa lihat di halaman 83 itu ada batang yang panah biru sebelah kiri ya. Batang panah biru sebelah kiri itu menunjukkan pergerakan air dan nutrisi. Jadi dari batang, air dan nutrisi itu dinaikkan ke atas menuju ke daun ya, agar fotosintesisnya itu bisa dan tumbuhan pun akan berkembang alias menjadi buah ya, itu buah. Nah, kemudian yang kedua, panah merah itu menunjukkan pergerakan makanan, artinya dia turun ke bawah juga ke batang. Yang ketiga ada daun. Daun adalah salah satu tumbuhan, bagian dari tumbuhan yang tumbuh pada ranting. Umumnya ada yang berbentuk pipih dan berwarna hijau, tapi ada juga daun yang berwarna merah ya. Nah, fungsi utama dari daun adalah membuat makanan bagi tumbuhan. Proses pembuatan makanan pada daun itu disebut fotosintesis. Nah, jadi kalau ada fotosintesis, otomatis makanan tumbuhan itu akan bisa membuat makanan, dan kalau bisa membuat makanan dia akan bisa terus tumbuh dan berkembang biak ya. Bagaimana caranya dia melakukan fotosintesis daun itu? Karena daun mempunyai sel-sel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Selain itu tuh ya, daun juga berfungsi sebagai pernapasan pada tumbuhan. Jadi kalau kita bernapas menggunakan hidung melalui paru-paru juga ya. Kalau tumbuhan bernapasnya melalui daun. Jadi ketika tumbuhan itu membuat makanan, fotosintesis tadi, tumbuhan juga bisa sekaligus menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini yang biasanya kita hirup. Coba kalian kalau duduk di bawah pohon tuh ya, pasti rasanya sejuk banget ya, adem gitu ya, karena memang oksigennya di sana banyak, daun yang mengeluarkan oksigen. Makanya kita kalau bisa perbanyak menanam pohon yang besar agar rindang, juga polusi udara tertutupi ya, karena oksigennya banyak. Nah, masih ingat nggak tentang tugas sebelumnya? Ada kan Miss minta kalian pergi keluar rumah, kemudian ambil 3 daun, kata Miss bisa yang berbeda bentuknya. Nah, kemarin masih ingat bentuk susunan dari tulang daun itu ada yang menyirip, kemudian menjari,
melengkung, dan sejajar. Tapi kalau berdasarkan tepinya, ada yang daun rata ya, tapi ada juga yang bergerigi. Contohnya seperti di buku kalian juga ada halaman 84, ada yang bentuknya seperti kipas, ada yang menjari. Nah, sudah sama berdasarkan bentuk susunan tulang daun. Kemudian ada lagi yang bentuk hati, bentuk opal juga ada. Nah, yang terakhir itu ada bentuk menyirip atau pipih ya. Bagian-bagian daun juga ada. Yang pertama itu ada tangkai daun. Di halaman 85, coba dibuka bukunya halaman 85, ada tangkai daun, kemudian ada tulang daun, ada lagi helai daun. Jadi daun juga mempunyai tulang ya. Makanya kemarin Miss sudah membahas tentang bentuk susunan tulang daun. Tulang daun itu ada macam-macam, ada yang bentuknya menyirip, ada yang menjari ya, menjari seperti jari tangan kita, kemudian ada juga yang melengkung tulangnya, sehingga daun itu juga ikut melengkung. Jadi daun itu kalau misalnya tulangnya menjari, maka daunnya juga akan bentuk menjari. Kalau melengkung tulangnya melengkung nih misalnya ya, berarti daunnya juga ikut melengkung. Gak mungkin daunnya itu rata karena tulangnya juga melengkung. Nah, yang terakhir bagian dari tumbuhan, bukan yang terakhir, sorry. Yang keempat bagian dari tumbuhan itu ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik ya. Bunga pada tumbuhan berbagai macam bentuk warnanya. Beberapa bunga tumbuh secara tunggal seperti bunga mawar dan bunga sepatu, artinya cuma satu ya. Nah, fungsinya apa, Miss? Fungsi dari bunga emang ada fungsinya? Kemarin kita udah membahas ya manfaat tumbuhan. Nah, fungsinya yaitu sebagai aromaterapi bisa juga ya. Tapi itu bagi manusia. Kalau fungsinya di tumbuhan yaitu sebagai alat berkembang biak. Jadi kalau ada bunga itu fungsinya di tumbuhan sebagai alat berkembang biak. Juga biasanya harum ya, makanya bisa mengundang serangga dan kupu-kupu untuk membantu proses penyerbukan. Nah, setelah berbunga biasanya tumbuhan itu akan bisa menghasilkan buah dan biji untuk melanjutkan siklus hidup tanaman. Oleh karenanya fungsi bunga itu dikatakan sebagai alat berkembang biak. Setelah dibantu oleh serangga dan kupu-kupu ya, karena bunga itu berbau harum. Nah, bunga itu akan membantu penyerbukan dan menghasilkan buah biji untuk melanjutkan siklus tanaman. Nah, setelah berbunga, kemudian ada lagi bagian dari tumbuhan yaitu buah. Buah atau biji ya. Dalamnya buah kan biasanya ada yang ada bijinya, ada juga yang enggak ada bijinya ya. Tapi biasanya kebanyakannya pasti ada bijinya. Merupakan hasil dari penyerbukan dan pembuahan antara serbuk sari dan putik. Nah, serbuk sari dan putik itu ya tadi terletak pada bunga. Jadi bunga tadi penyerbukannya dulu dengan bantuan serangga dan kupu-kupu, lalu barulah dia bisa menghasilkan buah dan biji. Nah, fungsi buah dan biji sudah sangat jelas sekali ya. Selain sebagai vitamin bagi manusia, kalau dalam tumbuhan, fungsi buah itu sebagai tempat perkembangbiakan generatif atau kawin tumbuhan. Jadi bisa juga sebagai perkembangbiakan. Jadi biji itu ya kalau misalnya dalam tumbuhan itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif atau kawinnya tumbuhan. Sedangkan fungsi buah itu menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Nah, maksudnya apa, Miss? Perkembangbiakan generatif kita kan kalau menanam tanaman lewat biji. Nah, biji itu kan bisa ditanam lalu menjadi benih lagi, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, berbuah lagi, ditanam lagi dari biji yang tadi di buahnya ya, begitu terus siklusnya sayang.
Nah, itulah kenapa biji dikatakan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Nah, sampai sini. Sampai sini ada yang pengen ditanyain dulu nggak tentang bagian-bagian dari tumbuhan? Kita ulang ya. Jadi tadi ada akar, ada batang, ada buah, ada daun, ada bunga. Nah, setiap dari bagian-bagian tumbuhan ini memiliki fungsinya masing-masing. Tadi sudah Miss jelaskan. Ya, udah ya, tadi Miss jelaskan. Jika ada yang pengen kalian tanyain nih terkait itu, silahkan nanti kalau kita ada Zoom ya, kita bahas ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Jika tidak ada, Miss minta kalian mengisi kolom tabel yang ada di halaman 87. Itu ada bagian tumbuhan. Gambarnya ada 1-5, itu kalian tuliskan di sebelahnya namanya bagian-bagian dari tumbuhan, misalnya akar, batang, buah, daun, kemudian bunga. Nah, fungsinya itu buat apa? Kalau misalnya nggak muat tuh di kolom itu, di tabel itu, satu aja fungsinya nggak apa-apa ya. Oke ya, satu aja fungsinya nggak apa-apa. Kalian kerjain dulu. Nanti selanjutnya Miss kasih informasi pembelajaran tematik kita akan melalui Zoom lagi atau offline saja ya. Karena signalnya ini lagi tidak mendukung, lagi hilang-hilang signalnya. Jadi kita belajarnya lewat video atau kalau enggak kita ngerjain tugas-tugas aja yang ada di buku, tapi nggak perlu dipoto. Ya, nanti kita bahas aja di Zoom ya, Nak ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya, nanti Miss akan menutup video ini. Nanti kita gimana ya, ketemu lagi di Zoom aja insya Allah. Kalau misalnya signalnya aja, kalau signalnya ada, kalau nggak ada nanti Miss kabarin lagi ya di grup WA-nya Bunda. Terima kasih banyak semuanya anak-anak Miss yang sudah menonton. Mohon maaf videonya masih seperti ini, nggak bisa menampilkan mukanya Miss karena tripodnya belum ada di sekolah, jadi belum bisa bikin video yang menarik, hanya bisa suara dan tampilan di layar seperti ini. Miss ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, baik itu untuk Ananda, anak-anak Miss semuanya ataupun Bunda Ayah yang sudah mendukung proses pembelajaran ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.